Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Oke. Nah, ini ya, kita share dulu. Kita hari ini mau diskusi tentang kompetensi pedagogik. Nah, kalau kata orang kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ini nama Ibu Eriga ya, saat ini guru SMA Negeri 1 Palembang. Ini ya, sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tia. Selanjutnya apa tujuan kita malam ini? Kita ada 3 tujuan, Nak. Yang pertama, memahami konsep dasar pedagogik. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup pedagogik. Yang ketiga, mengetahui komponen modul ajar. Kenapa harus tahu pedagogik? Ya supaya muncul 6 kata yang tadi kalian kasih. Ya seru, ya menarik, ya asik. Nah itu, kita harus punya dasar ilmu pedagogik. Coba, apa sih 4 kompetensi guru? Jadi kompetensi guru itu bukan hanya pedagogik, ada 4. Kalau berdasarkan ya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan PP nomor 19 tahun 2005, itu kompetensi guru itu ada 4, kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kalau kurikulum Merdeka sekarang, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan diri, dan manajemen sekolah. Mirip ya, karena kepemimpinan diri sama pengembangan diri itu masuk ke pedagogik. Nah ini, konsep dasar pedagogik itu apa? Sebenarnya kalau dalam pembelajaran itu ada 2 pendekatan. Yang pertama pedagogik dan andragogik. Pedagogik itu biasanya untuk murid-murid. Murid-murid peserta didik dalam artian anak SD tadi ya, SMP, SMA. Nah, kalau andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki ilmu, jadi kita tinggal menambahkan saja karena sudah punya dasar. Tapi kalau pedagogi kita harus menuntun. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini sudah beralih juga, Nak. Sebagai guru kita itu sekarang sebagai fasilitator, yaitu fasilitator yang mempersiapkan pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik alias student center. Nah ini ya. Sekarang pedagogik itu apa? Kalau dari bahasa itu sebenarnya dari Yunani kuno. Kalau zaman dulu paidos itu anak, agogos itu mengantar, membimbing, memimpin. Jadi pedagogos itu yang bertugas mengantar jemput anak majikannya ke sekolah. Itu zaman dulu. Kemudian berkembang menjadi pedagog, ahli didik atau pendidik. Ini bahasa Belanda ya. Terus berkembang lagi jadi pedagogis, pergaulan dengan anak-anak. Dan saat ini kita mengenalnya sebagai praktek pendidikan anak atau mendidik anak. Ada I-nya, ada K-nya, ilmu pendidikan anak atau mendidik anak. Nah ini yang disebut dengan istilah pedagogik. Sama ya, ini yang di Belanda ya. Sehingga disimpulkan lagi oleh Profesor Dr. J. Hockfield, pedagogik itu ilmu yang pelajari masalah tentang membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Supaya kelak dia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi ngajar itu ada tujuan, pendidikan itu ada tujuan. Apa tujuannya kita belajar hari ini? Kalau zaman sekarang namanya capaian pembelajaran, kalau kurikulum Merdeka. Nah, kalau kurikulum 13 ialah kita berdasarkan kompetensi inti ya. Nah, ini Nak ya. Nah, ini sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Kalau pendidikan itu adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam artian, didiklah anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa istilah kodrat alam dan kodrat zaman kalau di Ki Hajar Dewantara? Yang sekarang menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu kurikulum Merdeka. Maksudnya, kita itu menyelenggarakan pembelajaran di kelas itu harus disesuaikan dengan keadaan si anak. Kayak ibu guru tadi ya, dia mengenal anak-anaknya itu adalah anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi dibuatlah suatu games ya, games tapi tujuannya perkalian. Ada lagi nanti kodrat zaman. Kodrat zaman itu kan anak-anak sekarang ini pinter-pinter IT. Nah, apa biasanya ada satu kelas dia pakai quizzes, Kahoot, itu boleh ya. Nah, ini maksud sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, nah lanjut kita ya. Halo, Oke, lanjut. oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang ini. Ya Bu, lanjut. Kita dari tadi ngomongin pedagogik. Sekarang bentuk pedagogik, bentuk guru dia omongin, oh itu kemampuan pedagogiknya bagus. Oh ini bagus nih guru ini. Sudah ilmu pedagogiknya apa? Sebenarnya ini ada 3, nah. Mampu mengelola pembelajaran, merencanakan, melaksanakan, dan
karakteristik peserta didik. Yang ketiga tadi adalah mengembangkan potensi. Nah, ini berhubungan dengan pedagogik tadi. Coba, apa sih samanya, apa bedanya? Sama-sama asik, boleh? Yo, siapa nih perwakilan yang mau ngomong? Kiara, Pinky, Marda, Dila, Widya, atau Meli? Apa bedanya, apa samanya? Nih, Meli gimana Mel? Meli? Iya, Ibu. Sama apa beda, Meli? Eh, kalau dari tadi penjelasan dari materi Ibu ya, yang Meli tangkap kalau dia mungkin persamaannya sama-sama melakukan pembelajaran yang mungkin menarik atau membuat imajinasi siswanya lebih kreatif, lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau untuk di pembelajarannya, di video yang pertama itu mengacu kepada pedagogi guru mengarah kepada siswanya untuk lebih apa ya Bu ya, tidak terfokus dalam materi tapi mengajak mereka untuk keluar lebih mengenal siswa apa proses pembelajaran yang mungkin mereka sukai gitu. Mereka sukanya pembelajarannya bermain di luar seperti itu. Mungkin lebih menarik atau menggunakan model pembelajaran yang di luar daripada kelas gitu. Nah, kalau di video yang kedua mereka lebih terlihat kepada materi atau terjun pada kurikulum, terus ada evaluasinya gitu Bu mungkin. Oke, bagus sekali ya. Mantap. Ada lagi Widya, Dila, Marda, Pinky, Satu lagi Tiara? kalau satu lagi ya. Yang ini. Coba Dila. Coba Widya, gimana Widya? Kita sharing ya. Karena Sharing ada 2 namanya. video, jadi kita bisa punya 2 pendapat. Nah, Kayaknya kalau malam ini memang Bu Eriga ini adalah mahasiswa yang lagi magang ya. Jadi dia ini kayak kalau malam ini mengganggu istirahat mereka kan, kalau ini kayak kerja kantoran pulang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Malam ini untuk istirahat, jadi kayaknya nampaknya capek ya kalau malam. Tapi demi Bu Andrea tadi katanya Bu Eriga ya sama lah kayak Bu Eriga. Pulang malam ini malam-malam sudah dikasih untuk narasumber pula sama Bu Anggria ini, aduh. Lah. Oke, satu pendapat ya. Siapa nih yang mau? Widya, Dila, Marda, Pinky, Kiara, atau mau lewat tulisan boleh. Kalau misalnya jadi murid boleh loh, jadi murid aku pengennya yang pertama, atau aku maunya yang kedua. Gimana tuh? Marda gimana Marda? Marda. Halo Marda. Dila ya. Dila atau Clara? Nah, itu boleh, Marda gimana nih? Marda silakan. Kalau Marda sependapat sama Meli, Bu. Jadi kalau Marda jadi murid, kira-kira Marda pengennya yang mana? Yang video seperti yang pertama atau video seperti yang kedua? Kebetulan itu sama-sama matematika. Nah, yang mana Marda? Lagi serak Marda ini. Gimana Marda? Yang kedua deh, Bu. Yang kedua. Kenapa yang kedua, Marda? Nggak tahu, Bu. Pengennya yang kedua aja. Pengen yang kedua. Oke ya. Jadi video pertama dan kedua itu sama-sama menggambarkan tentang guru yang sudah punya ilmu pedagogik. Cuma kalau yang pertama dia itu hanya pengaplikasian, Nak. Jadi anak-anak itu sudah punya modal perkalian. Tinggal gamesnya aja, games cepet-cepetan, ya lari-larian untuk bisa menyelesaikan perkalian. Jadi bukan dari awal memahami konsep. Kan harusnya kalau perkalian itu kalau awal memahami konsep misalnya 2 kali 3. Nah, berarti kalau kita misalnya pakai media, kita ambil 2 piring, 1 piring isinya 3. Oh, berarti 2 kali 3 itu 2 piring, masing-masing piring isi misalnya permen 3, berarti 6. Nah, itu pemahaman konsep. Nah, tapi di video pertama dia itu hanya penegasan aja, hanya konfirmasi ilmunya si murid, bukan pola memahami konsep. Dan dia cenderung memanfaatkan gaya belajar murid yang kinestetik. Jadi murid itu udah bisa, tinggal di ibaratnya di pengayaannya aja. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, itulah yang disebut salah satunya teori konstruktivisme, ya, membangun pemahaman konsep. Nah, itu arahnya mirip PMRI. Jadi murid itu terlibat benar secara aktif. Yang tadi juga terlibat, tapi tidak membangun pemahaman. Nah, yang kedua dia membangun pemahaman. Dia bawa sendiri jaring-jaring, terus dia potong-potong sendiri. Ketika tidak nyambung, terus dipandulah oleh si gurunya. Oh, coba ukur rusuk-rusuknya, sisi-sisinya rusuknya diukur. Kalau rusuknya sama semua, baru dia akan jadi kubus.